Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelas Online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi sobat belajar semua yang sudah menyimak video-video dari channel Kelas Online, baik yang sudah mensubscribe ataupun yang sudah membagikan video dari kami. Bagi kamu yang belum subscribe dan nyalain loncengnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Bagi yang sudah subscribe bahkan menyaksikan video-video dari channel Kelas Online, bahkan membagikannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi sobat belajar semua. Semoga apa yang kami sampaikan di channel Kelas Online ini dapat memberikan manfaat bagi sobat belajar semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi berdasarkan komponen dan penyusunnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, yang mana pada berdasarkan wujudnya itu suatu materi dapat dibagi menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutannya, yaitu klasifikasi materi berdasarkan komponen dan penyusunnya. Bagi sobat semua yang belum menyaksikan video sebelumnya, nanti bisa dilihat pada bagian link deskripsi dan juga layar akhir. Nanti video sebelumnya linknya akan saya tulis di bagian deskripsi dan juga saya akan cantumkan pada layar akhir. Ya, jadi klasifikasi berdasarkan materi klasifikasi materi berdasarkan komponen dan penyusunnya. Di sini bahwa materi itu dapat dibagi atas zat tunggal dan zat campuran. Yang mana zat tunggal ya itu dapat dibagi berdasarkan unsur dan juga senyawanya. Unsur dan senyawa. Dan unsur dapat dibagi atas logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan zat campuran dibagi atas homogen dan heterogen. Homogen itu terdiri dari larutan, sedangkan heterogen bisa kita bagi menjadi suspensi dan juga koloid. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari apakah yang dimaksud dengan unsur, senyawa, campuran homogen, heterogen, dan lain sebagainya, simak video ini sampai selesai agar kalian bisa lebih paham mengenai klasifikasi materi berdasarkan komponen dan penyusunnya. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai unsur. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi dapat kita artikan yang namanya zat tunggal berarti terdiri dari satu zat gitu. Maka kalau dia sudah satu zat, maka dia tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa diuraikan lagi gitu. Nah, berdasarkan penulisannya, unsur itu pertama kali disampaikan oleh John Dalton yang mengatakan bahwa penulisan unsur itu menggunakan lambang. Ya, menggunakan lambang. Namun teknik penulisan tersebut atau cara penulisan unsur tersebut mengalami kelemahannya, diantaranya sulit untuk mengingatnya. Lalu yang kedua memerlukan keterampilan khusus untuk menggambar lambang unsur. Lalu kemudian Johannes Jacob Berzelius menyampaikan cara penulisan atau lambang dari unsur yaitu menggunakan huruf. Caranya adalah sebagai berikut, yang mana lambang unsur yang terdiri dari satu huruf itu menggunakan kapital. Ya, misalnya hidrogen lambangnya H, atau oksigen lambangnya O. Ya, seperti itu. Lambang unsur yang terdiri dari dua huruf, maka huruf pertamanya itu menggunakan huruf
kapital. Misalnya besi, Fe. Ya. Klorida, Cl. Ya, kalsium, Ca. Ya, seperti itu. Jadi penulisan huruf pertamanya itu huruf besar, lalu berikutnya adalah huruf kecil. Nah, begitu adalah penulisan dari unsur. Unsur dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah logam, yang kedua non logam, dan yang ketiga adalah metaloid. Logam, sifat dari logam yaitu mengkilap. Ya, jadi kalau kita lihat kayak besi, nah itu sifatnya kalau sudah diolah bisa mengkilap seperti itu. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Jadi hampir dari semua logam kecuali raksa itu sifatnya padat pada suhu kamar. Akan tetapi pada suhu tinggi dia dapat dibentuk atau ditempa. Ya, misalnya kalau kita membuat alat rumah tangga yang dari besi, biasanya kalau mau ditempa dia dipanaskan dulu sehingga dia menjadi lemah gitu ya. Pada dasarnya wujudnya itu keras. Ya, lalu kemudian logam merupakan penghantar panas dan penghantar listrik yang baik, sehingga logam biasanya digunakan sebagai konduktor, ya, atau juga digunakan sebagai penghantar panas, misalnya seperti alat-alat masak, ya, alat-alat listrik seperti itu. Adapun yang termasuk dalam logam adalah besi, tembaga, seng, raksa. Raksa ini adalah logam yang berbentuk cair, nikel, dan juga krom. Selanjutnya non logam. Non logam ini sifatnya memiliki perbedaan atau lawan dari logam. Kalau logam itu sifatnya mengkilap, sementara non logam itu sifatnya tidak mengkilap kecuali karbon dalam bentuk intan, ya. Jadi intan itu sebenarnya non logam, tuh ya. Penghantar listrik dan panas yang buruk, maka non logam itu tidak bisa digunakan sebagai penghantar listrik dan penghantar panas. Maka non logam tidak bisa digunakan sebagai pembuatan alat listrik atau pembuatan alat-alat yang digunakan dengan menggunakan konsep penghantar panas. Sifat logam itu rapuh. Sifat dari non logam itu adalah rapuh sehingga tidak dapat ditempa. Lalu sifatnya ada yang padat, misalnya karbon dan fosfor, cair, brom, dan gas, misalnya oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Contoh dari non logam adalah fosfor, iodin, karbon, hidrogen, dan juga belerang. Ya, jadi non logam ini sifatnya berbeda atau berlawanan dari logam. Ya, kalau logam itu mengkilap, maka non logam tidak mengkilap, ya, kecuali karbon dalam bentuk intan. Kalau non logam itu berwujud padat pada suhu kamar, sementara non logam itu bentuknya ada yang padat, ada yang cair, dan juga ada yang gas. Kalau yang padat misalnya karbon dan fosfor, yang cair misalnya brom, sedangkan yang sifatnya gas yaitu ada oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Jika benda logam itu sifatnya bisa ditempa karena dia keras, sedangkan pada non logam itu sifatnya rapuh sehingga dia tidak bisa ditempa. Jika pada logam itu penghantar listrik yang baik, maka pada non logam itu dia penghantar listrik yang buruk serta penghantar panas yang buruk. Nah, itu adalah sifat-sifat dari non logam. Sementara sifat-sifat dari metaloid ini adalah unsur yang memiliki sifat logam dan juga memiliki sifat non logam. Maka sifatnya pertama, dia memiliki sifat logam dan juga dia memiliki sifat non logam. Ya, metaloid karena dia memiliki kedua sifat tadi, maka metaloid dapat digunakan sebagai semikonduktor pada peralatan elektronika. Contoh dari metaloid adalah silikon, arsenik, germanium, boron, astatin, dan juga selenium. Nah, pembahasan kita yang terakhir pada video ini yaitu tentang senyawa. Ya, sebenarnya ada satu lagi yaitu campuran, tapi nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Mengingat video campuran itu memiliki pembahasan yang cukup banyak.
Ya, jadi pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas hanya sampai pada unsur dan juga senyawanya. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap. Maka senyawa itu terdiri dari dua unsur atau lebih. Ya. Yang mana penggabungannya itu dengan perbandingan massa yang tetap. Sifatnya yang pertama tergolong dari zat tunggal. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa zat tunggal itu terdiri dari dua, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Nah, unsur tadi apa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi zat sederhana lain dengan reaksi kimia. Karena tadi saya katakan dia hanya terdiri dari satu, misalnya C, karbon, ya, atau oksigen, ya dia hanya terdiri dari oksigen satu saja gitu. Maka dia tidak bisa dibagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa seperti itu. Nah, sedangkan senyawa itu terdiri dari gabungan dari dua unsur atau lebih yang dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi senyawa sendiri itu termasuk ke dalam zat tunggal, hanya dia terdiri dari dua unsur atau lebih. Ya. Kemudian sifat yang kedua tadi seperti yang saya sudah singgung bahwa senyawa itu terdiri dari atas dua atau lebih unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Maka senyawa itu dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Karena apa? Karena dia sendiri terdiri dari lebih dari satu unsur, sehingga dia bisa dibagi. Ya, beda sama unsur tadi, dia hanya satu unsur saja, ya maka tidak bisa dibagi dengan reaksi kimia biasa. Ya, akan tetapi senyawa ini hanya bisa dibagi dengan reaksi kimia. Tidak bisa dibagi dengan cara fisika. Misalnya tadi antara H2O air gitu kamu saring misalnya, ya secara fisika dengan cara filtrasi, ya tidak akan terpisah hidrogen dengan oksigennya. Atau dengan cara misalnya penguapan atau dengan cara destilasi dan sebagainya, ya tidak akan terpisah antara hidrogen dengan oksigennya. Seperti itu. Akan tetapi bisa dipisahkan atau bisa diuraikan dengan cara reaksi kimia. Ya. Lalu memiliki sifat yang khas dan berbeda dari unsur penyusunnya. Maksudnya seperti ini. Contohnya H2O ya. H2O ini kan air gitu. H2O ini adalah air. Ya, H2O ini adalah air. Yang mana air ini sifatnya adalah cair. Ya, sifatnya cair. Namun tersusun dari H dan O yang sifatnya adalah gas. Maka dia memiliki sifat yang khas dan berbeda dari penyusunnya. Tentunya dari air. H2O ini air, sifatnya cair. Berbeda dengan penyusunnya. Penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Yang mana hidrogen dan oksigen tadi adalah sifatnya gas. Maka senyawa tersebut memiliki sifat yang berbeda dari penyusunnya. Seperti itu. Itu maksud dari pengertiannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di video ini mengenai unsur dengan senyawa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang masih bingung dengan penjelasan ini, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi yang menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya serta dibagikan. Sekian, sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.